Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Mustafa Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang dimensi pengukuran kinerja wirausahawan. Memang saat ini dalam beroperasi dalam sebuah lingkungan atau dalam lingkungan yang dilandasi dengan persaingan yang ketat atau persaingan yang kuat dan mengurangi sumber daya. Perlindungan sumber daya menjadi prioritas utama. Untuk bersaing, wirausahawan harus menumpukan dan mengoleksikan sumber daya secara efektif dan menggunakan secara efisien. Dalam hal ini ada 6 jenis sumber daya. Yang pertama yaitu sumber daya yang nyata, kemudian keuangan, fisik dan lingkungan, sumber daya tidak terwujud, organisasi, relasional dan manusia. Tetapi dalam hal ini hanya fokus dalam membahas tentang pengukuran kinerja sumber daya keuangan dan fisik yang nyata, dan juga termasuk pertimbangan lingkungan. Yang pertama yaitu mengukur kinerja keuangan. Di sini informasi keuangan menarik bersama semua informasi yang disajikan dalam segmen lain dari bisnis. Yang pertama itu pemasaran, distribusi, manufaktur, dan manajemen. Kemudian setelah itu yang kedua itu memahami laporan keuangan utama. Laporan keuangan adalah alat yang dapat digunakan pengusaha untuk mengelola usaha mereka. Kemudian itu neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang melaporkan posisi keuangan bisnis pada waktu tertentu. Neraca dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber daya keuangan yang dimiliki oleh perusahaan dan klaim terhadap sumber daya ini. Sumber daya keuangan yang dimiliki perusahaan disebut aset. Klaim bahwa kreditor menentang perusahaan disebut kewajiban. Kepentingan residual pemilik perusahaan dikenal sebagai ekuitas pemilik. Mengapa neraca selalu menyimbangkan dengan definisi? Neraca selalu menyimbangkan karena jika sesuatu yang terjadi yang meningkat atau menurun, satu sisi neraca itu diimbang oleh satu sisi yang lain. Karenanya neraca tetap seimbang begitu. Kemudian laporan selanjutnya yaitu laporan penghasilan. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan yang telah terjadi. Perubahan yang terjadi pada posisi perusahaan sebagai hasil dan operasinya selama periode tertentu. Untuk keperluan kesederhanaan, laporan dalam rugi dapat dikurangi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua biaya, dan ketiga adalah laba bersih. Kemudian untuk mempersiapkan anggaran keuangan, salah satu alat yang paling kuat yang dapat digunakan wirausahawan dalam perancang operasi keuangan adalah anggaran. Anggaran operasional adalah pernyataan yang memperkirakan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu yang ditentukan di masa depan. Jenis anggaran umum lainnya adalah anggaran arus kas, yang merupakan pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Dalam bagian ini meneliti ketiga anggaran ini meliputi yaitu operasi, arus kas, dan modal. Yang pertama itu anggaran operasi. Anggaran operasi terdiri dari berbagai perkiraan, termasuk perkiraan penjualan, produksi, dan perkiraan operasi. Kemudian yang kedua, anggaran arus kas. Anggaran ini yang sering disiapkan dengan bantuan secara akuntan, memberikan
gambaran umum tentang arus kas masuk dan arus kas selama periode tersebut. Langkah dalam hal ini ada beberapa langkah, yaitu langkah pertama dalam persiapan anggaran arus kas adalah identifikasi dan waktu arus kas masuk. Untuk bisnis yang khas, arus kas masuk akan berasal dari 3 sumber. Yang pertama itu penjualan tunai, yang kedua pembayaran tunai diterima pada rekening, dan yang ketiga pinjaman. Kemudian pernyataan pro forma. Langkah terakhir dalam proses anggaran adalah persiapan pernyataan pro forma yang merupakan proyeksi laporan keuangan perusahaan di masa depan. Pro forma berasal dari bahasa Latin, dari makna Latin yang berarti yaitu sesuai dengan bentuk. Kemudian itu analisis sensitivasi atau sensitivitas. Salah satu hal terakhir yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha adalah melakukan analisis sensitivitas atau bagaimana jika analisis ini memeriksa untuk melihat sejauh mana asumsi di bawah atau kelebihan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kebutuhan dan profitabilitas kas dan kekuatan keuangan bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu pembagian yang ketiga dalam sebuah anggaran yaitu pengusaha penganggaran. Dalam hal ini modal biasanya diharuskan untuk membuat beberapa keputusan investasi, yaitu keputusan untuk memperoleh aset dengan kehidupan lebih dari 1 tahun dalam proses pengelola bisnis mereka. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.